Selamat datang kembali di pembahasan kita. Pernah nggak sih Anda lihat rencana yang kelihatannya udah oke banget, tapi kok hasilnya malah nggak sesuai harapan? Hari ini kita mau coba bedah satu ide yang cukup radikal dari buku Principles Ray Dalio. Idenya itu gini, seringkali siapa yang mengerjakan sesuatu itu, wah, jauh lebih penting daripada apa rencananya. Kita akan fokus ke bab 8 bagian 3 buku itu ya. Coba kita pahami bareng-bareng. Kenapa prinsip ini dianggap fundamental banget? Betul sekali. Dan ini kayak membalik cara pandang kita yang umum ya kan. Biasanya kan fokusnya ke proses, ke daftar tugas gitu. Nah ini digeser, fokus ke manusianya. Karena ujung-ujungnya orang lah yang menjalankan rencana itu. Orang yang bikin berhasil atau ya gagal. Dalio tuh nunjukin kesalahan yang sering banget terjadi. Kita terlalu fokus sama apanya. Rencana detail, langkah-langkahnya gimana. Tapi sering lupa nanya yang lebih penting, siapa orang yang paling pas buat pegang tanggung jawab ini? Dia kasih contoh. Ada eksekutif, rencananya buat transisi udah canggih banget. Tapi, dia lupa mikirin siapa penggantinya. Siapa yang punya kualitas pas buat istilahnya nyetir mesin yang udah dia bangun. Tapi bukannya kita memang perlu ya rencana yang detail gitu? Oh tentu. Rencana itu penting, nggak ada yang bilang nggak penting. Tapi argumen Dalio itu gini, rencana sehebat apapun, kalau dipegang orang yang salah atau nggak cocok karakternya, ya hasilnya nggak akan maksimal. Bisa jadi malah ya gagal total. Kuncinya itu di kecocokan. Kalau kita paham betul kualitas apa sih yang dibutuhin sebuah peran, misalnya apa butuh pemikir strategis atau justru eksekutor yang tangguh. Dan di sisi lain, kita juga paham seperti apa orang yang kita pertimbangkan. Nilainya gimana, kemampuannya, gaya kerjanya. Nah, dari situ kita bisa mulai bayangin hasilnya. Kalau ada semacam gap gitu ya, kesenjangan antara yang dibutuhkan peran sama profil orangnya. Nah, itu dia, itu area risikonya gitu ya. Iya, betul. Itu area risiko yang besar. Dalio lihat kesenjangan ini sebagai sesuatu yang, wajib diidentifikasi dan ditangani segera. Jadi maksudnya kesenjangan itu kayak titik rawannya ya? Oke. Ini jadi langsung keinget soal gagasan Dalio tentang pentingnya penanggung jawab utama. Responsible party istilahnya. Dia kan nekenin banget perlunya ada orang di level paling atas yang benar-benar megang tanggung jawab tujuan sama hasil akhirnya. Bukan cuma, ngelola daftar kerjaan harian aja. Orang ini kudu bisa mikir di level makro, lihat gambaran besarnya, gitu kan? Yang menarik nih kata Dalio, kemampuan ini tuh sebagian kayaknya bawaan lahir, tapi juga sangat dipengaruhi pengalaman. Pada dasarnya dirakit beda-beda, unik. Cara kita proses informasi, cara kita lihat dunia, preferensi kerja kita, itu kan beda-beda ya. Keunikan ini yang bikin seseorang mungkin cocok banget di satu kerjaan, tapi bisa jadi nggak cocok sama sekali buat kerjaan lain. Meskipun sama-sama pinter atau pengalamannya banyak, kita nggak bisa pukul rata lah semua orang buat semua jenis peran. Wah, ini implikasinya gede banget dong ya buat rekrutmen. Kalau tiap orang unik dan kecocokan itu kunci, terus gimana caranya kita bisa efektif menilai siapa kandidat ini? Maksudnya, lebih dari sekedar apa yang ditulis di CV mereka gitu. Nah, itu dia tantangan utamanya. Untungnya, Dalio juga kasih beberapa panduan praktis nih soal rekrutmen. Salah satunya jangan gampang silau sama rekam jejak sukses orang di tempat lain atau konteks yang beda. Itu belum tentu sama di tempat kita. Yang lebih penting, coba deh visualisasiin, bayangin gitu. Gimana orang ini bakal kerja, ambil keputusan interaksi di lingkungan kita. Cocok nggak gayanya? Terus ada satu poin lagi yang menurut saya tajam banget. Seringkali karakter itu lebih penting dari kapabilitas doang. Oh iya, kenapa gitu? Gini, orang yang kapabel banget, jago banget, tapi karakternya bermasalah, katakanlah nggak jujur, atau nggak bisa kerja sama tim, itu malah bisa ngerusak dari dalam loh. Bener juga ya. Itu poin krusial sih. Kemampuan mungkin bisa diajarin, bisa ditingkatin. Tapi ngubah karakter dasar orang kan susah banget. Jadi ingat kutipan di buku itu, ketika Anda tahu seperti apa seseorang itu, Anda tahu apa yang bisa diharapkan dari mereka. Jadi kayak ada prediktabilitasnya gitu ya, kalau kita benar-benar kenal orangnya. Persis. Jadi kalau kita rangkum nih ya, pesan utamanya tuh konsisten banget. Taruh orang yang tepat, siapa, di peran yang tepat, dengan kualitas dan karakter yang pas. Itu fondasi utama buat mencapai tujuan.
Ini bukan berarti rencana apa nggak penting, salah sekali bukan. Tapi suksesnya eksekusi rencana itu sangat bergantung pada siapa yang menjalankannya. Jadi fokusnya mungkin perlu sedikit digeser ya, lebih ke arah bangun tim yang solid dan pas, bukan cuma nyusun dokumen rencana yang kelihatannya keren aja. Wah, ini jadi bahan renungan penting nih buat Anda semua yang lagi dengerin. Coba dipikirin sebentar. Di tim atau proyek Anda sekarang, seberapa besar sih waktu dan energi yang Anda kasih buat mikirin siapa orang terbaik buat megang tanggung jawab kunci? Dibandingin sama sekedar ngerinci apa aja tugas-tugasnya. Udah merasa benar-benar kenal belum sama orang-orang di tim Anda, kekuatannya, kelemahannya, nilai-nilainya? Nah, sebagai penutup mungkin ini satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Kalau kita semua setuju nih, milih siapa yang tepat itu fundamental banget, terus gimana caranya kita bisa secara radikal gitu ya, ngubah cara kita ngevaluasi orang. Mungkin kita perlu lebih dari sekedar lihat daftar skill sama pengalaman kerja di kertas. Tapi benar-benar usaha buat paham siapa mereka sesungguhnya. Apa sih yang bikin mereka gerak? Gimana cara mereka mikir? Integritasnya gimana? Itu mungkin jadi pertanyaan penting ke depan.